Tidak ada awaan. Tidak ada. Satu, dua, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita dalam perjalanan antar pulau. Hari ini kita akan menuju ke Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan meliput ya, seperti biasanya ini masih di dalam suasana bulan Maulid. Kita akan meliput suasana peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun edisi Maulid hari ini, namun pada peringatan Maulid hari ini ada yang menarik. Kita akan meliput ke Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak. Kita baru berangkat dari Pelabuhan Ulele di tepi jembatan Ulele dan menggunakan speedboat lebih kurang selama 20 menit. Speedboat ini berisi hanya sekitar 10 orang. Kita bersama bapak-bapak dari Kapolsek dari Polsek Pekanbadak dan juga dari Koramil Pekanbadak. Insya Allah nanti akan sampai di Pulau Bunta dan ini bagi saya merupakan perjalanan yang pertama kali untuk ke Pulau Bunta. Kita ikuti perjalanannya. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kita tiba ke Desa Pulau Bunta. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kita sampai di Gampong Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Kita mendarat tadi sempat terombang-ambing sejenak karena speedboat mengalami masalah di mesin. Akhirnya kita tiba di sini dan kita akan menuju ke Menasah, Gampong Pulau Bunta, sekitar 1 km dari sini menggunakan sepeda motor. Hanya 1 unit sepeda motor, jadi bergantian ke sana. Nanti kita akan melihat suasana zikir Maulid pada hari ini. Alun Kali Tsunami. Kali Tsunami. Oh, Kali Tsunami ya. Itu dari Kampung, tempat kali ya. Tempat. Jalannya kana. Ya.
pemirsa, jika tadi kita sampai ke Pulau Bunta ini menggunakan speedboat yang hanya memakan waktu sekitar 20 menit, namun seharusnya untuk menuju kemari itu kita menggunakan kapal Puta Boat daerah ya. Namun biasanya kita untuk menuju ke Pulau Bunta ini menggunakan kapal boat yang agak lebih besar, namun juga lebih lambat, memakan waktu lebih kurang sampai 45 menit. Namun jika sampai di sini tidak bisa langsung mendarat di dermaga ini, tidak bisa berlabuh di dermaga ini, melainkan sekitar 500 meter ya, lebih kurang 500 meter. Hanya bisa sampai di sana, kemudian penumpang dilansir dengan sampan-sampan dan bot-bot kecil. Seperti yang kita saksikan di sana. Ada rombongan dari Banda Aceh lagi, dari Pekanbadak, Kecamatan Pekanbadak yang ingin juga merayakan Maulid Rasul di Pulau Bunta. Sedang dalam proses lansir dengan kapal-kapal nelayan dan bot-bot nelayan yang lebih kecil. Ini bisa beberapa kali tahapan atau beberapa kali gelombang proses pengangkutan. Yan, on terus. Memang kelihatannya dari sini seperti upaya penyelamatan kapal. Ini teringat saya pernah meliput ini proses evakuasi pengungsi Rohingya. Tapi ini adalah masyarakat yang ingin merayakan Maulid Rasul di Pulau Bunta. Ini menjadi menarik karena perayaan Maulid Rasulullah SAW di Pulau Bunta ini memang dirayakan setiap tahunnya, menjadi agenda rutin dari Kecamatan Pekanbadak. Kenapa ini dilakukan? Nanti kita akan tanyakan kepada tokoh masyarakat setempat. Yang pedungga kira-kira Pak? Adik siapa namanya? Arif Maulana. Arif Maulana. Kelas berapa Arif? 6. Kelas 6 SD apa? Min Lam Tengah. Min Lam Tengah. Ah. Jadi tinggal di Lam Tengah. Di Lam Tengah. Ini kemari ngapain ini? Pergi pula, cuma mau lihat-lihat aja. Oh, mau lihat-lihat. Orang tuanya di mana? Mana di Menasah, Orang tuanya tinggal di Melabuh. Oh, di Melabuh. Ini pingin jalan-jalan, pengen lihat kemari ya. Oke. Namanya siapa adik? Najifah. Najifah, kelas berapa Najifah? Masih TK. Masih TK. Rumahnya di mana? Menasah Tuha. Sinilah lihatnya. Di mana rumahnya? Di Menasah Tuha. Di Menasah Tuha. Di mana Menasah Tuha? Banda Aceh. Oke. Kenole. Ya pemirsa, masih berlangsung proses lansir penumpang dari kapal Dedap, kapal yang ukuran lebih besar daripada speedboat yang kita gunakan tadi untuk menuju ke Pulau Bunta ini. Ini proses evakuasi atau proses lansir ini bisa dilaksanakan dalam 2 atau 3 kali gelombang, namun ini sepertinya bisa lebih cepat karena ada 2 bot nelayan di sini yang membantu untuk melansir penumpang dari kapal Dedap yang lebih besar. Memang kapal Dedap yang lebih besar itu tidak bisa untuk berlabuh ke dermaga di Pulau Bunta ini karena masih banyaknya karang di sekitar dermaga Pulau Bunta ini. Terus. Ini warga depan nih. Oke. Sangat antusias masyarakat yang ingin merayakan Maulid Nabi, Maulid Rasulullah SAW di Pulau Bunta pada hari ini.
bukan hanya dari masyarakat di Pekanbadak, namun juga ada mahasiswa-mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh. Ya ingin melihat mungkin seperti saya juga mungkin seperti saya juga yang baru pertama kali berkunjung ke Pulau Bunta ini. Selain ingin mereka Maulid Rasul, mereka juga ingin melihat langsung keindahan dari Pulau Bunta yang selama ini didengar tentang keindahan pasir putihnya, kemudian pohon-pohon kelapanya. Tiblah jauh dari dermaga yang cukup untuk berlabuh. Kita memang sepertinya dibutuhkan sebuah dermaga yang representatif sehingga untuk memudahkan masyarakat untuk berlabuh di Pulau Bunta ini. Kita lihat ibu-ibu di sana masih cukup kesulitan untuk naik ke atas, dibantu di beberapa orang. Namun ini juga menjadi keseruan ataupun keasikan tersendiri untuk menuju Pulau Bunta, menjadi sebuah pengalaman ataupun kenangan yang tidak terlupakan, harus memanjat-manjat begini. Sementara ini dari keterangan kameramen Bang Faisal Pase tadi yang sudah 3 kali ataupun ini kali keempat berkunjung ke Pulau Bunta ini, sebelumnya memang belum ada dermaga di lokasi ini, melainkan masyarakat harus ataupun jika berkunjung ke Pulau Bunta ini menggunakan boat ataupun perahu dedap, itu harus berlabuh di langsung di pantai, di tepi pantai. Bahkan penumpang terpaksa berjalan sejenak masih di air laut, berjalan di laut dengan ketinggian setinggi pinggang atau selutut untuk menuju ke pantai. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah ada dermaga untuk berlabuh, walaupun untuk proses naik ke dermaga masih lumayan sulit dan menantang tentunya. Keasikan tersendiri pemirsa. Dan alhamdulillah kita lihat sejauh ini proses lansir penumpang dari boat yang satu ke boat yang lainnya ke dermaga berjalan cukup baik. Ya alhamdulillah pemirsa, seluruh penumpang yang tadi berkunjung ke Pulau Bunta ini menggunakan perahu dedap sudah tiba di dermaga. Sudah sampai dengan selamat, proses lansir berjalan dengan lancar. Semuanya akan menuju ke Menasah untuk mengikuti ataupun menyaksikan zikir maulid, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peringatan maulid Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada hari ini di Gampung Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Kita ikuti perjalanan kami. Masih di dermaga Gampung Pulau Bunta, pemirsa, saya bersama
Imam Ci ataupun Imam Menasah Gampung Pulau Bunta, Tengku Afan S. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo katruh Gampung Rono di Gampung Pulau Bunta. Nyo banyak macam Tengku. Untuk proses lansirnya memang lagi yo tapi punya kapai-kapai yang rayu kapai dedap. Iya, termasuk KMP yang lagi rupa memang harus dilangsir kan, no? Harus dilangsir dan termasuk sering memang hanjit tamong dak ia mungkin dalam batas ia dalam wate purnama pun no mungkin baru jit bunyan merapat kena. Punya cukup manyang Rata-rata hanjit tamong kamu maka ji bud gampung kamu hanya mengusulkan bud yang raya maka ji kamu tetap bud ubud karena kapasitas kamu untuk tamong kena hanjit. Itu nanti yang jit persoalan kamu. Cuma lu nalun dengar watenyan 2016 ba Serambi nalun kalon berita bahwa memang Pulau Bunta na APBN na dibantu anggaran 5 miliar. Untuk Lagi diperuntukkan lu memang katuo mungkin wacana mungkin untuk pelabuhan mungkin. Untuk pelabuhan lu dalam gagasan lu memang rencana kena yupukan akilai lu yupuduk dari Pulau Cutnyan. Jadi karena ditino kepentingan ji bukan hanya kamu mentong karena navigasi lampu suar. Navigasi awak lampu suar. Awaknya kan dijak ngon Antares ferry tanggung Maka ji awaknya ketika terus gono awaknya dilempar sauh hitinan di petron speedboat. Mereka melangsir logistik ji ke dalam speedboat mereka dan pertama kena dalam dermaga kamu. Maka ji sangat tak sayangkan ya lansir menggunakan speedboat orang Antares dari mereka dari Sabang bergerak dari Sabang kota Sabang menuju guna mantar logistik lampu suar katanya lampu suar tanya ba Iku Manek tadi Iku Manek ya lokasi ji sangat indah memang di Tinan lokasi ji sangat luar biasa memang maka ji kendala kamu Tinan dan taboh tu kendala kamu persoalan airnya masyarakat yang jak itino mentong baik dak buka jame untuk tung itu mayang mentong sangat susah tapi alhamdulillah karena na ujian pada umrohnya alhamdulillah untuk tung itu mayang mungkin dan lun derinya ka pada umroh hana mano maka ji keadaan lun lagi rupa dan yang ka pada umroh hana mano artinya sino hana mon sumber mon yang gepegot li mungkin jamun Belanda dile mon alami mentong bate ketak lagi yang diurung jamun kamu mungkin indatu kamu tapi kedalamannya agak dalam lu dah memang dari jamun kon ke kruh lu memang ia ji tidak seberapa dalam mungkin menyatakan kira-kira satu cincin ukuran 50 atau 60 meter lagi yang artinya ada dua bohai yang mungkin sangat mendesak diperlukan oleh masyarakat di Kampung Pulau Buntanya, yaitu yang pun dermaga untuk lansiroan ataupun pelabuhan yang lebih get lah kan. Dan yang kedua untuk I-nya berarti untuk masalah I-nya apa yang dibutuhkan pemonbor ku. Memang kamu watenya mempunyai usulan ke ba Pemkab Aceh Besar ba Dinas Perindustrian dan Perdagangan mana telah lun. Usulan sumur bor tapi kamu terkendala di tino awaknya kali jak survei hanjit kruh karena nabati hampa di Mayu tapi yang usulan baklun coba ba APBA karena mereka anggaran ji raya dan dikruh pakai mata intan dan ji tembuhnya pakai mata intan dan skala sumur bor laginya insyaallah akan memadai bagi orang untuk MCK orang Baik, demikiannya pemirsa permintaan dari Tengku Afan selaku warga walaupun dari selaku Imam Menasah dan warga dari Gampung mewakili warga Gampung Pulau Buntanyo untuk kebutuhan I dan menjadi mungkin perhatian dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mencari solusi kiban cara untuk pengadaan I di Pulau Buntanyo sehingga untuk kebutuhan minum, kemudian mandi, kemudian termasuk yang paling penting tung itu bayang mentongnya nampak sih nengku ya yang mungkin yang diharapkan oleh masyarakat Gampung Pulau Buntanyo. Kita lanjutkan perjalanan Ranyo untuk Menasah Pulau Bunta. Yang muno kali muno. Untuk ino berita.
Ya demikian pemirsa, akan takkan lelom berdumbuh lokasi di Pulau Buntanyo, termasuk Buno lokasi Mon dan kemudian lokasi dari letak mercusuarnya di daerah Iku Mane. Iku Mane. Ini udah buka YouTube langsung Iku Mane. langsung ditulis Iku Mane. Iku Mane. Okay. Pasti sangat indah memang. Okay, nyat koh le. Nyo closing ah. Ini udah survei Mon kalau. Baik pemirsa, demikian perjalanan kami di Pulau Bunta untuk melihat kondisi masyarakat di Pulau Bunta dan berbagai keluhan ataupun harapan masyarakat Pulau Bunta kepada pemerintah daerah. Dari Pulau Bunta, dari Gampung Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, saya Dedi Ridwan dan kameramen Faisal Pase melaporkan. Hotenya lu kena usulkan karena kamu hotel musim barat ini obrak. Ini yang tu udam tu. Itu hotel nanun. Nama ayah. Nama ayah. Pengerjaan proyek anak iya mengobati denya mon jam ini nak mon baru mau pada dia apa ya 20 meter. 20 meter kan Berarti minum murbar baik je dah. Baik luk dah. Kenapa lego ni? ya 3 juga ya. oh ini mata pokoknya nak sek dah ini data yang lebih akurat yang sirongan yang ada yang mau beli tu mungkin dah yang Yeah.
Satu. Pemirsa, kita baru saja menyelesaikan Khanduri Maulid, perayaan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gampung Pulau Bunta. Dan saya saat ini sudah bersama Bapak Geci dari Gampung Pulau Bunta. Kita langsung berbicara dengan beliau. Ibu Bu Geci. Saya pejabat Geci. Oh, pejabat Geci. Azan zuhur sudah hampir 30 menit yang lalu. Tapi antrian untuk masih terjadi. Payah cerung ngendo-ngendo. Oh, Habibul. Assalamualaikum loh Neo. Kali dia. Pemirsa, kita baru saja menyelesaikan Kenduri Maulid, perayaan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gampung Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak Aceh Besar. Sekarang kita akan bincang-bincang sejenak untuk mengetahui kondisi Pulau Bunta saat ini. Bersama saya sudah ada Geci dari Gampung Pulau Bunta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna Sari, ternyata Geci Pulau Bunta seorang perempuan, pemirsa. Ibu, ini hari ini kita melaksanakan Maulid ya. Ibu, hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi di Pulau Bunta, dan kabarnya ini merupakan kegiatan rutin ya di Gampung Pulau Bunta ini, Bu. Ya, alhamdulillah setiap tahun Pulau Bunta mengadakan peringatan Maulid itu ke Pulau Bunta, langsung di Pulau Bunta. Walaupun dengan segala keterbatasan, mulai dari kekurangan air, sarana seperti penerangan. Habis itu angkutan juga kita ada kendala nanti transportasi karena waktu yang ditempuh dari Ulele menuju Pulau Bunta itu lebih dari 1 jam, jadi itu juga satu kendala yang sangat dirasakan oleh
warga kami di Pulau Bunta. Ya, ini saya baru pertama juga ke Pulau Bunta, Ibu. Dan dari yang saya dengar bahwa Pulau Bunta ini tidak banyak penduduknya. Jadi saya juga agak heran kenapa selalu dilaksanakan Maulid di Pulau Bunta, sementara di Pulau Bunta sendiri tidak ramai penduduknya. Pertanyaan saya, Bu, berapa ramai sih ataupun berapa banyak penduduk Pulau Bunta saat ini, Bu? Kalau penduduk Pulau Bunta itu ada sekitar 98 jiwa. Kalau dalam kakak itu ada 30 kakak. 30 kakak. Kalau mengenai kenapa pelaksanaan Maulid di sini, ini adalah memang murni dari permintaan penduduknya, masyarakat di sini. Jadi orang ini memang karena seperti ikatan batin. Jadi wow gampong lah istilahnya. Kalau Kampung, Bu, apakah yang berapa tadi 98 jiwa itu apakah semuanya tinggal di sini, Bu? Kalau untuk tinggal di sini sebagian besar memang nggak di sini. Sebagian besar itu di Menasatuha. Karena di sini orang ini terkendala dengan sumber air. Yang kedua itu dia listrik ya, penerangan yang nggak ada. Jadi memang sangat tidak layak untuk ya, karena kan itu kebutuhan dasar ya, air itu merupakan kebutuhan dasar. Jadi sangat aktivitasnya sangat terganggu kalau memang sumber daya airnya belum ada. Jadi kami mengharapkan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Karena ini kan kondisi seperti ini sudah sangat lama, Bu, ya. Tidak ada listrik, tidak kekurangan air, dan juga jalur yang cukup jauh. Dan pernah tadi kita sempat ngobrol dengan Imum ya, Tengku Afwan yang menyatakan bahwa dulu pernah ada rencana akan dibangun jembatan dermaga di sini, ternyata masih banyak kekurangan. Mungkin hal-hal yang terpenting yang sangat dibutuhkan di Pulau Bunta ini, Bu, diantaranya. Yang pertama kalau yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah air, habis itu listrik. Artinya untuk air kita butuhkan apa ini, Bu? Kita membutuhkan pengadaan sumur gitu, sumur bor. Karena kalau sumur bor kapasitas kecil itu udah pernah dicoba, nggak akan ketemu airnya. Jadi saya harap kalau memang mengandalkan cuman dari dana desa yang sekarang ini memang ada di Gampong, ini tidak mencukupi untuk kita anggarkan untuk pengadaan sumur bor dengan skala yang kecil. Jadi kita memang membutuhkan sumur bor dengan kapasitas yang besar untuk bisa masyarakat beraktivitas kembali di Pulau Bunta. Itu yang kedua. Kemudian soal ini, Bu, listrik, Bu, ya. Ini saya lihat juga ada beberapa panel tenaga surya, tapi ternyata itu cuma bisa digunakan untuk pengadaan lampu saja di malam hari, tidak bisa kebutuhan lain. Mungkin itu juga menjadi harapan dari masyarakat, Bu, ya. Dan pada waktu kita mendarat tadi berlabuh itu dermaganya juga masih dalam proses. Apakah pengadaan lembaga ini juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan, Ibu? Iya, kalau dermaga itu memang hal utama juga kan yang dibutuhkan di sini, karena transportasi dari darat ke sini itu kan harus melalui dermaga. Jadi memang kalau sebelumnya itu memang dermaga apung. Jadi setiap tahun kita bangun, setiap ada badai hilang lagi. Jadi tahun ini udah pengadaan yang permanen, tapi kami tetap mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk membangun dermaga yang lebih layak lagi untuk di Pulau Bunta. Baik, Ibu. Nah, ini yang terakhir, Ibu. Ibu di sini sebagai pejabat GECI ya, penjabat GECI. Mungkin pertanyaannya agak gimana ini, Bu? Ibu seorang perempuan, kok mau nih, Bu, ditugaskan di Pulau Bunta, Ibu? Udah berapa lama ini, Bu, di Pulau Bunta? Kalau saya dilantik sebagai penjabat GECI di Pulau Bunta itu 30 September 2019. Jadi baru sekitar 4 bulan ya, kurang lebih ya. Jadi sebenarnya saya juga belum punya pengalaman untuk menjadi penjabat GECI, belum punya ini. Cuman kayak mana ya, memang udah ditugaskan dengan oleh camat ya, saya mencoba untuk jalani, insya Allah dengan dukungan warga dan perangkat Gampong semuanya, insya Allah saya bisa. Baik, Ibu.
Semoga Ibu Ratna Sari ini bukan hanya pengabdian sebagai seorang pemimpin, tapi betul-betul sebuah pengabdian kemanusiaan ini Bu ya, dengan kondisi Pulau Bunta saat ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna Sari tadi, banyak hal yang dibutuhkan untuk masyarakat Pulau Bunta dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, karena hal seperti ini bukan berlangsung dalam waktu dekat, memang sudah berlangsung sejak lama, seperti masalah air, kemudian listrik, kemudian kebutuhan dermaga dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Ratna Sari atas ngobrolan singkatnya. Demikian pemirsa obrolan kita dengan Ibu Ratna Sari, penjabat Geci Gampung, Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Saya Dedi Ridwan dan Faisal Fase dari Pulau Bunta melaporkan. Sosiro cakap. Yeni, Yeni dari kami dari Banda Aceh, mewakili dari tim Sujatrip. Sujatrip itu apa? Sujatrip itu travel untuk perjalanan jalan-jalan ke semua destinasi wisata di Aceh. Kenapa Pulau Bunta? Pulau Bunta karena view pantainya yang bagus, karena udah lebih sering lihat di Instagram mengenai Pulau Bunta, bahwasannya Pulau Bunta ini kayak sama destinasi wisatanya di pinggir pantai. Berarti ini baru pertama kali. Ini dapat the first time, langsung undangan dari dapat undangan maulid di Pulau Bunta gitu aja. Nih, lihat langsung. Kesannya wah, pantainya emang luar biasa, penduduknya ramah. Terima kasih sekali kami ini udah diundang hari ini ke sini sama teman-teman mewakili dari tim Sujatrip Banda Aceh. Nanti akan mengajak nih. Insya Allah bakalan mengajak kawan-kawan yang lain untuk visit ke Pulau Bunta Aceh. Oke, sama-sama. Aceh TV. Salam Aceh TV. Salam Aceh TV. Uma. Berapa menjing ini? Nyo mungkin taruhan Salah, bawa menjing tu. ya nyampi kering dia kendala di no nyampi Nyau, duduk nyau. Namanya asli KTP belum dah. Bên có tiếng không bang? Ada tak? Lagi aja. Nyau Ronaldo tengok awak. Ya, ya di dan kamu. Ronaldo awak. Abang mamai sikit dah. Nyau Ronaldo awak tengok awak. Pulau Bunta no Mana kau buka kamera? nyo kamera no bukan tripod sampai no hat sampai Kalau apa angin harus di jadi utara deh. Angin yang perlu mau buat di sama dapat ni. Tadi buang dia dia. Namanya mo. Oh nilai. Kajian Ibu Fatimah Syam. Padum Nurkam. Ibu Fatimah Syam, umur kelahiran pada Angkelun rekam je wilayah. Mbak Hanalun tanya. Padum nah 70. Bu Fatimah Syam 70 tahun, warga asli Pulau Bunta. Mak mau tanya macam mak Padum trip mak tinggal di Pulau Bunta apa sejak lahir mak? Tinggal di Pulau Bunta dah kun. Si anak apa yang dia? Tsunami baru dah kun.
luweh dino. Tama dalamnya ne cik lon dia ni leh kata kit nan dia di. Cik tino dun dengar. Nak minta taki kan. Ni Mak wate tsunami nyo karap peringatan tsunami lom dan nyo kali 15 ton tsunami yo wate tsunami mak ino mak. tino. Tino. Magi bali EU ten ke mak. Dia cerita baca. Tama lun ne lu ubilan lu gerau tok dah nyomok lain. Lun dapat lontong negeri tino mak tuan. Ne lu di lun ne lu heboh. Di kadang ne lawa dia hum. Heboh. Di ne dondong lu. Dondong lu habis habis bau. Kan? Olehnya kong kai isu mo he pa habis mo handum. Dong plum nya dapat katuh nang kali kai tahun dah. Nya lah ne dun kadang akhir hom ka. Mah ci tanyo mbok lain. Nah keluarga-keluarga yang Ha? Oh dah habis handum. Cuma di Aceh dapat dengar. Dun dia kena mentah taki. Dan di Aceh habis handum. Ne tinggal dua anak agam tabo. Inung dua. Cuma dun tidur mana. Meliang-liang mana. Dun dia agenyo menanci. Langka ne tadi anak dua anak agam. Nyah ne tadi li nak handum. Nyo kan le mak Pulau Bunta le kurung kan listrik pihana macam-macam kurung mam pakan tetap inon tinggal mak. Hai hawa ne. Endak mati hanai cik atika mati ni. Cin kata ugle cik bak mon pu mon tengading mon dalipe hampusan ni mon dalipe gede ugle. Dama ino hana puyu li na di tapu. Kabo ni dak lonjek takit lonjek kena leuh ada. Hana dah tante menguliang di. Tahu dun hana lonjek di. Langkah takit dun jalan takit dun. Ke jalan 7 tahun macu-macu. Dalam 5 tahun dia rumah sakit. 5 tahun. Kemudian lain pun tanya dia. Ni lah hana betul nak buat tanya ke kun buat tuan li. Nyo ilmu nak boleh hajat ke lu buat tuan. Hana betul ni. Hana yang ke kun. Orang dia boleh hajat, dia menjak tuan ni pula. Menjak boleh hajat dia. Berarti kan tuan di pulau. Tuan di pulau Buntai. Buat taliah pergi haji tuan di pulau cik kun. Mana? Ame. Dama nyo hat nyo anai li. Tok pur ajak ge tihai je putih. Gebu kanian. Menean. Nyanyi tengah nani. InsyaAllah. Mondli. Mondli tapi cik dia ni ni. Tok dak ada mondli kena nak dak ibu. Luar sana. Luar. Kau banyak yang batu pinya daripada dengar. Adik bu. Adik bu. La. Melayu ah. Adik apa kira? Ada baju. Ada dua ke dah. Tuan thang nah. Itu terima. Yang pantang ini no hana pantang. Padang ni dia. Di sini orang kata ane lain. Kemudian kuah empati. Ya, kan. Di sini lengkap di sini. Mahal ubi ni. Sebenarnya kelebihan Udino. Yang Udino tidak tantan ya. Alu hari dia. Kiri.
tunjuklah lebat masyarakat Aceh bahawa kenyai balik. Yang penghuni asli Pulau Bunta. Dia nak dilindungi orang lagi. Jangan sampai betul. Buku yang aku buat. Kaju ya. Ya, ini kaju ya. Ini aku kopi pak. Oh, kopi mana? Jadi na dagun pakai kai ya? Pakai kai. Oh, gampang nak pakai kai. No, tiap lah. Aceh masih agak. Dempu dagun pakai kai. Pakai kai tu no. Ana minta Oh, gas. buku mancat baju. Oh, dia genting kan. Genting hoki. Yang kaju yang tu lah. Sana dah. Ha? Muhammad Amin. Muhammad Amin. Ya. Yang kaju ni. Aja dulu. Ada pun pak. Ha? Anak dia tu dah. Okey bang. Ya pemirsa, setelah tadi kita mengikuti acara Maulid, perayaan Maulid, kita akan pulang. Namun sebelum pulang, ada satu lokasi lagi yang mungkin wajib ya, seperti keharusan kita kunjungi jika kita berkunjung ke Pulau Bunta, yaitu ada sebuah makam yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat Aceh sebagai makam salah seorang tokoh ulama, walaupun tidak dikenal, tidak diketahui siapa beliau. Dan makam itu terletak di daerah ketinggian dari Pulau Bunta ini. Ada yang menyebut bahwa makam ini sebagai makam Tuan di Pulau ya. Saya bersama diantar oleh Pak Fadli, Sekretaris Gampung Pulau Bunta. Kita akan menuju ke sana pemirsa, dan dari keterangan beberapa warga, beberapa tokoh ulama Aceh juga sudah pernah berkunjung kemari, seperti siapa Fadli? Abu Slimum. Abu Slimum ya. Abu Slimum juga pernah berkunjung kemari, dan masyarakat juga masih ada yang berkunjung kemari untuk istilahnya peluh hajat, peluh KOI dan sebagainya. Kita akan coba berkunjung ke sana pemirsa. Mendang jauh bang. Kilo nah betul. Dai kan ada hai sih no. Assalamualaikum. Kiblat gede. Ya. Kiblat gede ya. Ya kan. Jangan tak boleh orang. Sudah dah. Lagi benar ah. Apa? Kau dah nak bukti dia. Pak, nama lengkap lu? Jamaluddin SE Jamaluddin SE sebagai sekretaris Kecamatan Pekanbadak.
Baik Bapak, dengan banyaknya hal-hal tadi yang sudah kita dengar, permasalahan-permasalahan di Pulau Bunta ini, langkah pemerintah kecamatan yang akan disampaikan mungkin ke pemerintah kabupaten. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kami berharap dari kabupaten agar bisa memberikan perhatian penuh kepada wilayah kepulauan yang dibawahi oleh Kecamatan Bekambada ini, yaitu khususnya Pulau Bunda, baik dalam bidang pembangunan, apakah itu dermaga yang mungkin sudah bertahun-tahun masih dilaksanakan dari dana desa, belum ada bantuan dari pusat. Yang kemarin diiming-imingkan ada bantuan dari pemerintah pusat tapi hilang begitu saja. Jadi kami berharap kepada pemerintah Aceh Besar paling tidak memperhatikan batas wilayah teritorial Kabupaten Aceh Besar agar jangan terpisah. Istilahnya jangan jadi wilayah perbatasan yang lain. Istilahnya seperti kita ketahui ini adalah batas dari Kabupaten Aceh Besar, yaitu di Gampung Pulau Bunta. Jadi mungkin berbatasan dengan Pulau Nasi. Jadi mungkin jangan sampai orang Pulau Bunta kalau kurangnya, termasuk dari kami sendiri dari kecamatan, kurang perhatian. Banyak hal-hal yang bisa dilaksanakan di sini seperti untuk bercocok tanam, apakah itu tanaman keras seperti cengkeh dan lain-lainnya mungkin. Dan juga bisa juga dikembangkan dari pariwisata ini sebagai tujuan wisata Islami mungkin di Kabupaten Aceh Besar yang khususnya di sini di Pulau Bunta. Demikian saya rasa mungkin akan di Kampung Pulau Bunta ini. Izin Bapak kenal lengkap. Nama saya Faisal ST. Faisal ST sebagai Ketua Forum Kecil Kecamatan Bekambada. Forum Kecil adalah suatu forum komunikasi antar desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bekambada. Jadi dalam hal ini, kebetulan hari ini kita berada di kawasan Pulau Bunta. Tak lain tak bukan adalah kita ingin melihat dalam wilayah Kecamatan Bekambada ada 26 desa termasuk Pulau Bunta di dalamnya. Artinya apa? Pulau Bunta adalah merupakan bagian daripada desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bekambada. Di sini yang bisa kami lihat hari ini adalah yang pertama, Pulau Bunta ini yang paling penting adalah sumber airnya. Karena kenapa? Sumber kehidupan adalah air. Jadi kita berharap kepada pemerintah, yang pertama adalah pemerintah pusat. Hingga pemerintah daerah regulasinya jelas bahwa yang paling pertama yang harus diperhatikan di Pulau Bunta adalah bagaimana sistem ataupun cara pemerintah untuk mengadakan sumber air bersih untuk Pulau Bunta. Kalau kita mengistilahkan bahwa setidak-tidaknya ada satu waduk mini. Waduk mini bisa difungsikan di Pulau Bunta. Apakah sistemnya, Mbak? Kalau tidak dengan mata air, apakah sistemnya dengan tanda hujan? Artinya bisa air yang tertampung dalam waduk mini itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Yang kedua, masalah penerangan. Artinya untuk kehidupan pun kita perlu adanya suatu penerangan dalam Gampung, dan di Pulau Bunta ini belum ada. Ini kita ingin mengatakan apakah itu melalui badan usaha milik negara, dalam hal ini PLN ataupun pertambangan, bisa melakukan sinergi dengan pemerintah bagaimana mengupayakan untuk mengadakan adanya penerangan di Pulau Bunta. Apakah sistemnya dengan listrik tenaga surya, itu terserah pemerintah, yang penting Pulau Bunta itu sudah ada penerangan untuk warganya. Kalau tenaga surya saat ini belum optimal? Ada, tetapi kan ini masih dilakukan dengan sistem mereka melakukan perencanaan dengan dana desa. Tetapi kapasitas yang bisa direncanakan oleh warga itu masih sedikit. Ini perlu campur tangan pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan dalam sistem penerangan dalam wilayah Kampung Pulau Bunta. Kalau kita melihat untuk perkembangan ekonomi, kalau saya menginginkan Pulau Bunta ini ada suatu
suatu program pemberdayaan oleh pemerintah yang diberikan kepada Pulau Bunta. Di sini apakah ada regulasi tentang pemberdayaan sistem ekonomi. Contohnya misalnya masyarakat Pulau Bunta itu diberikan wewenang dalam sistem pemberdayaannya tentang penggunaan dana desa. Misalnya mereka dengan lahan yang banyak ini, yang luas ini, mereka bisa dikelompokkan untuk melakukan suatu sistem tanaman muda ataupun palawija secara bersama-sama di dalam bentuk kelompok, sehingga masyarakat ini bisa selalu berada di lingkungannya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi untuk kepentingan pribadi masyarakat yang ada di Pulau Bunta. Saya rasa itu pula transportasi dari daerah pusat kecamatan ke Pulau Bunta itu sendiri. Apakah pemerintah melakukan fasilitas, melakukan pengadaan, apakah speedboat yang memang kapasitasnya mampu menampung masyarakat Pulau Bunta, bisa melakukan transportasi bolak-balik dari Pulau Bunta ke kota Banda Aceh, ke ibu kota kabupaten kecamatan, itu dilakukan oleh adanya suatu pengadaan barang dari pemerintah untuk diserahkan speedboat kepada masyarakat Pulau Bunta. Mungkin hal-hal ini yang bisa kami sampaikan selaku pemerhatian kami terhadap sesama kami sebagai kepala desa untuk mengimbangi adanya suatu perkembangan di wilayah Kecamatan Bekambada. Mungkin kami akhiri, wabillahi taufiq. Pemirsa, setelah seharian kita berkunjung ke Pulau Bunta dari kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita berbincang-bincang dengan warga setempat, dengan tokoh masyarakat Gampung Pulau Bunta ini tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk mengunjungi beberapa wilayah dan sumur warga. Akhirnya kita akhiri perjalanan kita di Gampung Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar hari ini. Saya Dedi Ridwan dan kameramen Faisal Faseh dari Pulau Bunta, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar melaporkan. Adik! Adik! Wow, di lobster Pulau Bunta. Pada dihitungan ini. Dan jumpa tu tu. Iban. Ini Nawak. Hah? Agak. Ya. Mindang kena. Nyambi ino. Ya. Ini. Ina. Balik Pak, duduk ni Pak. Dia ana aja na. Bang dia. Mindang. Kita Tujuh.
jauh lagu. InsyaAllah tu. Taylor bui na. Tak boleh bu ya. Bui main. Awai na. Bui baju dia. Ah.